Nggak berasa kita udah masuk semifinal aja, sesuatu dimana momen di yang lalu-lalu kita nggak akan pernah nyangka kalau Indonesia tuh bakal melaju sejauh ini. Tapi akhirnya kita berada di titik ini di mana Indonesia itu bisa ngalahin Korea Selatan kemarin, dan bahkan bukan cuma ngalahin doang, kita itu bisa cenderung lebih dominan ketika kita bersaing lawan Korea Selatan kemarin. Ya memang waktu Korea Selatan ini sendiri juga ketinggalan dengan 10 pemain, dia justru malah lebih dominan dan bahkan bisa counter dan dapat 2-2. Tapi pada akhirnya Indonesia berhasil menang lewat adu penalti, di mana pada akhirnya Pratama Arhan ini berhasil cetak gol yang bikin Indonesia maju ke semifinal. Dan bukan cuma itu aja, ini tuh bisa nunjukin banget gimana mentalitas Indonesia saat ini itu udah bener-bener gak takut lah ketika kita harus ngadepin tim-tim yang sebesar Korea, dimana yang kita tahu Indonesia ini berada di peringkat 134. Ini jauh banget ketimbang para semifinalis yang lain. Ada Uzbekistan yang kita bakal lawan nanti, habis itu juga ada Jepang ada di peringkat 15 by the way, dan juga Irak. Sejauh ini kita masih lebih banyak kalah ketika kita lawan Irak. Intinya semoga Indonesia bisa melangkah lebih jauh, bahkan kalau bisa juara why not, karena timnas yang ini gue ngerasa nggak ada hal yang nggak mungkin kalau misal kita bicara soal melaju ke partai selanjutnya, bahkan kita bisa juara. Dan kita bakal mundur sedikit ke 5 tahun lalu, di mana Sintayong ini pertama kali direkrut. Indonesia waktu itu tuh berada di posisi bukan yang nol lagi. Kalau misalnya ibaratnya Leverkusen itu dari nol, Man City itu dari +1 atau +2 gitu kan, hingga menjadi juara seperti saat ini. Indonesia itu benar-benar mulainya tuh dari minus. Benar-benar saat Indonesia tuh lagi terpuruk-terpuruknya. Waktu itu sebelum Sintayong ada Coach McManamy, di situ dia bilang bahkan lawan Thailand aja itu udah nggak realistis waktu itu. Dan pada akhirnya ketika kualifikasi Piala Dunia, di situ Indonesia cuma bisa ngeraih 1 poin. Di situ rakyat banyak yang demo, pada akhirnya McManamy out, digantilah sama Sintayong. Sintayong sendiri perjalanannya juga nggak mulus, dan gue pun secara pribadi sempat meragukan Sintayong juga, karena Sintayong di situ awal-awalnya itu ada 2 pilihan antara Luis Milla dan Sintayong. Kita udah tahu progresnya Indonesia waktu di bawah Luis Milla, tapi waktu itu yang dipilih sama Indonesia adalah Sintayong. Dan waktu itu yang milih adalah Bapak Iwan Bule, secara dia adalah ketua PSSI di kala itu. Dan saat dia mulai pun juga gak gampang, karena pada akhirnya di tahun 2020 terjadilah COVID, dan mau gak mau Sintayong juga harus mutusin untuk potong 1 generasi. Dan ini juga sesuatu yang sebenarnya berat, tapi ya harus dilakukan. Dan kita udah lihat buahnya sekarang kayak gimana pemain-pemain muda kita bisa lolos kualifikasi Piala Asia, bahkan bisa masuk ke babak 16 besar, di mana akhirnya Indonesia harus kalah 4-0 lawan Australia. Tapi dari satu sisi ini adalah momentum yang bagus, karena Indonesia sendiri juga ada di sana dengan skuad yang paling muda saat itu. Dan saat ini bisa dibilang ya, ketika kita berada di Asian Cup U23, kita tuh bukan main dengan pemain yang U23, kita tuh main dengan tim utama, skuad utama dari timnas Indonesia yang benar-benar main squad. Dan kita tunjukin di sini gimana Indonesia ini bisa ngelangkah lebih jauh ketika kita berada di U23, karena pengalaman kita di kancah yang senior ini tuh udah membawa U23 sekuat sekarang, dan bahkan masih bisa lebih baik lagi, karena kita masih punya beberapa tahun ke depan buat ngelihat peaknya pemain-pemain Indonesia lagi. Ditambah juga kita juga masih punya beberapa pemain yang bakal dinaturalisasi, contohnya untuk memperkuat Indonesia, ataupun juga pemain-pemain dari Indonesia sendiri, dari Liga 1 sendiri juga yang pasti nggak mau kalah. Siapa tahu bakal ada muncul orang-orang yang kita nggak nyangka gitu, kita bakal ngelihat dia juga bisa jadi di Liga 1 juga yang punya kualitas yang setara, bahkan bisa melebihi para pemain-pemain naturalisasi. Kita nggak tahu, tapi bisa aja kan. Dan ini juga adalah hasil dari apa yang diterapin sama Sintayong untuk para pemain-pemain Indonesia.
Kita bahas tiga. Yang pertama adalah bagaimana regulasi yang ditetapin sama Sintayong untuk para pemain, yaitu adalah bagaimana pertama kali waktu dia masuk, dia ngelihat para pemain Indonesia ini kurang disiplin terutama dalam soal makanan. Dimana para pemain sendiri juga masih cenderung suka makan gorengan, gitu kan, yang makan makanan yang kurang sehat. Dan juga mereka sendiri juga, yang kedua adalah stamina-nya sendiri juga kurang waktu itu untuk bisa bermain di level yang Sintayong inginkan. Nah, terutama kalau misal kita balik ke beberapa tahun lalu, kita ngelihat timnas Indonesia, itu benar-benar kayak 60 menit baru main aja itu udah bengek para main Indonesia. Benar-benar udah bengek dan kayak udah kewalahan. Tapi kalau kita lihat sekarang, event 120 menit pun itu para pemain Indonesia itu masih kuat-kuat, guys. Dan pada akhirnya juga kita ngelihat juga gimana yang ketiga adalah permainan dari Indonesia sendiri. Dimana dulu kalau kita ngelihat pemain-pemain Indonesia ataupun kita ngelihat timnas, itu yang kita bakal lihat itu adalah long ball, long ball, long ball, kayak kejepit dikit long ball, suruh lari gitu kan di depan, dribble, dribble, dribble gitu kan. Kalau sekarang itu lebih cenderung bermain itu umpan 1-2, benar-benar ngandelin taktik yang benar-benar sesuai dengan kapasitas kita sendiri, yaitu dengan kombinasi 1-2-3 pemain. Dan baru aja kalau misal kita ngelihat Asian Cup U23 ini, gol timnas, salah satu gol yang paling keren yang menurut gue itu tuh tercipta ketika kita lawan Yordania, di mana di situ umpan 1-2 dari Marcelino, segitiga ke Rizky Ridho, habis itu balik lagi ke Witan shoot, itu keren banget. Dan ketika ngelihat itu benar-benar kayak serius nih, ini timnas kita nih sekarang gitu kan, kayak kita tuh bener-bener kayak happy banget lah punya timnas kayak gini gitu kan. Ya mungkin kedepannya kita nggak tahu apakah kita bakal kalah lawan Uzbekistan atau kita bisa menang, tapi yang pasti Indonesia tuh udah nunjukin lebih dari apa yang kita ekspektasi, dan ini tuh amazing gitu kan. Bahkan Sintayong itu tuh dia pernah bilang kalau target yang dikasih Indonesia terutama untuk U23 ini tuh terlalu kecil, guys. Kita tahu semua persyaratan untuk Sintayong sendiri bisa diperpanjang adalah Indonesia itu harus lolos fase grup dari Asian Cup dan harus lolos juga ke 8 besar dari U23-nya. Dan untuk Asian Cup ini target sesuai ekspektasi, tapi untuk U23 ini jelas lebih dari ekspektasi. Dimana Sintayong ngomong waktu itu targetnya itu terlalu kecil, bos. Dia bilang sendiri kalau Indonesia itu bisa nyampe ke semifinal. Bahkan di konferensi pers lawan Korea baru-baru ini, dia pede kalau Indonesia ini bisa nyampe ke putaran final. Dan ini adalah benar-benar hasil yang benar-benar kayak amazing banget lah. Amazing banget ngelihat kemajuan Indonesia itu saat ini gitu. Dan mungkin satu hal lagi, di mana Indonesia itu selama pertandingan U23 ini gue salut dengan defense-nya yang oke, terutama Justin Hubner, walaupun terkadang juga masih suka bikin ketar-ketir sih. Cuma sejauh ini kita punya defense yang cukup solid, tapi memang di satu sisi juga sisi kanan ini juga masih harus lebih diperhatikan gitu kan, karena sisi kanan ini bisa dibilang sisi yang paling rentan untuk diserang sama tim lawan gitu kan. Tapi kita juga punya senjata-senjata juga yang benar-benar bisa ampuh banget, yaitu bola panjang yang Pratama Arhan. Bola panjang Pratama Arhan sendiri juga udah makan korban kali ini. Yordania jadi salah satu korbannya, dan juga benar-benar bola panjang Pratama Arhan ini tuh benar-benar jadi senjata yang menakutkan. Dan ditambah lagi juga dengan para pemain depan yang kita punya, walaupun masih bisa lebih efektif lagi, tapi sejauh ini kita juga bisa ngelihat kalau permainan dari Indonesia ini di depan ini juga cukup menjanjikan gitu. Contohnya kayak Marcelino sendiri udah cetak 2 gol. Kita juga di satu sisi juga punya Komang Teguh yang cetak 2 gol juga, dan juga ada Witan yang udah cetak gol 1. Intinya secara konversi gol juga di U23 ini kita tuh cukup banyak. Tapi memang di satu sisi juga kita kebobolan cukup banyak, dimana kita udah kebobolan sejauh ini
ada 5 gol, terakhir 2 sama Korea, tapi mostly gol-golnya ini adalah gol situasi bola mati dan 1 gol dari counter attack. Jadi masih terhitung bagus lah untuk defense kita kali ini. Karena gol-golnya sendiri juga 1 gol penalti, 1 gol dari free kick, dan sisanya adalah gol deflect. Lini tengah, Ivan Jenner dan Nathan Joaon ini juga membawa kombinasi juga yang bagus, terutama Nathan Joaon juga yang dipindahin sama Sintayong jadi DM, yang tadinya back kiri sama back tengah sekarang main di DM. Ini penting banget untuk permainan dari timnas Indonesia kita. So, itu aja buat video kali ini. Next kita bakal ngebahas tentang Indonesia lawan Uzbekistan di preview nanti. Itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching dan ciao. Semoga Indonesia bisa jauh lebih mantap lagi. Dan bahkan why not gitu kalau Indonesia bisa sampai juara.